nggak ada pilihan. Ya, jadi pimpinan-pimpinan saat ini, ya level manager up itu ternyata juga harus berubah. Ya, jadi Gen Z untuk dirubah kemungkinan agak susah karena itu memang dunianya. Tapi bukan dirubah, nanti kita akan bagaimana kita buat ya. Tapi poin pertama adalah pimpinan-pimpinan saat ini ada di kebun, ya dari mulai generasi milenial, X dan baby boomer harus berubah. Ya. Mungkin perubahan yang pertama adalah bagaimana kita bisa menerima mereka, ya, gitu kan? Menerima mereka, lalu mencari kelebihan mereka apa? Iya, dilibatkan. Nah, dilibatkan. Ya, ternyata kelebihan mereka banyak yang Iya. bisa membantu program-program kita di masa mendatang. Betul. Nah, betul. gitu. Dilibatkan. Ya, memang mungkin tadi kalau dari Pak Rimaya sendiri sudah mempersiapkan ya. Mungkin universitas yang lain juga sama lah. Jadi memang Gen Z ini harus dipersiapkan ya. Betul. Harus dipersiapkan. Setelah sampai di kebun juga harus dimanusiakan. Iya. Jadi pimpinannya berubah, mencari kelebihan Gen Z, maka ketemulah irisannya. Iya. Jadi ada satu ritme, prestasinya presisi. Iya. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau ada pepatah ini juga, Pak. Sungai tak pernah bertengkar dengan batu. Ya, dalam hal ini batu itu baby boomer. Iya. Ya, jadi batu itu mengajari sungai tentang kesabaran. Dan sementara sungai itu mengajari batu tentang perubahan. Iya. Nah, itu kayak ada kata-kata bijak gitu, Pak. Luar biasa memang ini udah penyair juga. Sama satu lagi ada yang mau saya sampaikan menarik Pak Rudi. Jadi terkait kalau tadi kan kita bicara secara apa ya, beda generasi kan antar sumber daya manusia. Nah, kalau sekarang Gen Z dengan organisasi kan gitu. Iya. Jadi kalau sebenarnya kita bisa berubah dalam artian seperti contoh tadi penggunaan gadget itu kan sederhana ketika di TC. Iya. Tapi kalau di lapangan kita bisa mencoba menyesuaikan lah. Contoh misalnya, kadang kalau kita sebagai planter itu melihat sebuah SOP itu ada sebuah kitab suci. Iya, Wow. setuju. Saking sucinya nggak pernah diakses. Wow. Nggak boleh dipublikasi. Iya, Nah, betul. gitu. Kalau diakses itu kadang kalau ada masalah. Kan Iya, gitu. baru dibuka ya? Iya. Jadi padahal kita tahu bahwa semua aturan dasarnya dari situ kan. Betul. Gitu. Sebenarnya kalau dari sisi organisasi atau dari sisi perusahaan, seandainya mau berubah, ya bisa aja. Kalau kita bicara SOP, itu dibikin dengan, ya kalau saya bilang, ya nggak harus AI, tapi ke konsep yang lebih digital. Yang mudah diakses. Kemudian ya, kalau disimpan di gadget ini kan setiap hari dibawa kemana-mana. Iya, Jadi ketika menemui sebuah kondisi, dia bisa baca kan gitu. Iya. Kemudian yang berikutnya bentuknya juga lebih apa ya, lebih mudah dipahami. Sama gadget sekarang betul, ini. Iya. lebih menarik ya, misalnya kayak infografis, pakai animasi atau apa dan sebagainya. Nah, ini kan kadang kita sulit karena sebuah perusahaan kadang melihat SOP ini karena sebagai kitab suci pedoman dan sebagainya. Ya kalau untuk dibikin seperti itu kan melanggar konsep tadi, terkendali, nggak boleh diperbanyak, terus terkadang ya tidak jadi bukti otentik dan sebagainya. Ya sama kadang kemarin saya sempat ke salah satu perusahaan juga bicara mengenai administrasi. Administrasi sudah serba gadget sekarang. Diinput angka dan data itu diinput melalui gadget. Sebenarnya ada beberapa teman-teman internal audit yang belum bisa terima. Itu bisa sebagai bukti atau tidak kan gitu. Karena ya sekali lagi yang namanya bentuk data digital itu kadang legalisasinya agak sulit. Nah, itu kan juga menuntut dari sisi perusahaan mau berubah atau enggak. Nah, padahal kalau si anak-anak ini kalau dikasih misalnya tadi, kemarin apa? Ngitung TBS sudah tinggal foto terhitung sendiri. Langsung jumlahnya ada di blok mana betul, gitu ya. Betul. Terus kemudian juga seperti apa EBKM itu kan sudah banyak berjalan. Nah, termasuk tadi SOP digital itu bisa menjadi salah satu jawaban bahwa perusahaan beradaptasi loh dengan kondisi Gen Z gitu. Harus kayaknya itu ya. Ya, memang tantangan Pak. Terus terang saya sendiri juga catatan yang harus dikerjakan.